Bab 326, Cacing Minuman Keras Bermata 9. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Hari demi hari berlalu dan dengan berita tentang warisan tiga raja, masa kerusuhan dimulai di Gunung Sanca. Banyak Gu Master Iblis yang tangguh, Gu Master yang saleh, dan orang-orang dari semua pekerjaan dan tujuan bergegas menuju Gunung Sanca. Awalnya, klan Sang mengendalikan situasi, terus mengirim bala bantuan dan secara tirani menduduki pintu masuk warisan, menunjukkan tekad mereka untuk mendapatkan warisan ini. Namun, klan Wu bergerak dan menerobos blokade klan Sang. Setelah itu, berita terus menyebar. Fakta bahwa situs warisan tiga raja telah menjadi tanah berkah Gu Immortal peringkat 6 menyebabkan kegemparan besar dan banyak orang berbondong-bondong menuju Gunung Sanca. Beberapa klan peringkat atas lainnya juga khawatir dengan berita itu dan mengirim kelompok-kelompok Gu Master yang tangguh satu demi satu. Dengan ini, bahkan klan Sang dan klan Wu tidak dapat menghalangi gelombang besar orang. Gunung Sanca jatuh ke dalam kekacauan. Ada korban setiap hari. Untuk merebut kesempatan memasuki warisan, terjadi pertempuran sengit antara yang benar dan yang jahat dan yang jahat, yang benar dan yang benar. Setiap perubahan situasi di Gunung Sanca memengaruhi hati banyak orang. Fang Yuan juga memperhatikan hal ini dengan saksama. Setelah warisan dibuka, hampir sebulan telah berlalu. Beberapa orang telah memperoleh beberapa manfaat dalam warisan tersebut, yang merangsang hasrat banyak orang lain untuk menjelajahi warisan tersebut. Namun, Fang Yuan tidak peduli dengan manfaat ini. Dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa hakikat sejati dari warisan tiga raja terletak di kedalaman tanah warisan. Setidaknya ada 100 penghalang sebelum seseorang dapat mencapainya dan itu adalah proses yang menghabiskan waktu dan energi. Terkadang, orang akan tersesat dan terjebak dalam kabut, dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Terkadang, akan ada serangan dari anjing dan banyak Master Gu akan mati di bawah gigi taring tajam anjing-anjing ini. Ketiga raja tersebut adalah Master Gu yang jahat, ini adalah warisan yang jahat. Ada bahaya yang mengintai di seluruh warisan yang jahat. Dalam banyak kasus, seseorang perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjelajahinya. Masih terlalu dini untuk pergi ke Gunung Sanca, waktunya belum tepat. Lebih baik memanfaatkan usaha orang lain dan menjaga kekuatanku. Saat mereka menyingkirkan penghalang dan menyingkirkan rintangan, saat itulah aku akan mendapatkan hadiahnya. Untuk saat ini, aku harus memurnikan Gu. Fang Yuan sudah membuat rencana. Gu yang akan dimurnikannya kali ini tidak lain adalah cacing minuman keras. Cacing minuman keras peringkat 1 dapat memurnikan saripati purba tembaga hijau di alam kecil. Cacing minuman keras peringkat 24 rasa dapat memurnikan saripati purba baja merah di alam kecil. Cacing minuman keras peringkat 37 aroma dapat memurnikan saripati purba perak putih di alam kecil. Cacing minuman keras peringkat 49 mata dapat memurnikan saripati purba emas kuning di alam kecil. Namun, cacing minuman keras peringkat 5 tidak ada. Grandmaster resep yang meneliti resep cacing minuman keras memiliki bakat luar biasa, tetapi ia dibunuh oleh musuh saat ia masih muda dan meninggal sebelum waktunya. Para jenius hanya mewakili satu kemungkinan. Ada banyak kasus jenius yang terbunuh sebelum mereka dewasa. Namun, Fang Yuan dan Bai Ningbing saat ini sudah dapat dikatakan telah dewasa, membunuh mereka tidak akan mudah. Setelah Fang Yuan menyatukan cacing minuman keras menjadi cacing minuman keras 4 rasa, ia tidak menggunakannya dan hanya membesarkannya. Itu karena ia memiliki Gu kesatuan tulang daging dan bantuan Bai Ningbing sehingga cacing minuman keras 4 rasa kehilangan nilainya. Namun, sekarang berbeda. Bai Ningbing sekarang berada di peringkat 4 sementara Fang Yuan berada di peringkat 3 tahap puncak, ia juga akan naik ke peringkat 4 tahap awal tidak lama kemudian. Pada saat itu, kultivasi mereka akan sama. Bantuan yang dapat diberikan Gu kesatuan daging tulang kepada Fang Yuan akan berkurang banyak. Pada saat itu, cacing minuman keras bermata 9 peringkat 4 akan membuat kecepatan kultivasinya lebih cepat. Sempurnakan cacing minuman keras bermata 9. Sementara Sang Xinchi mulai merekrut Zhou Kuan, Fang Yuan memilih untuk berkultivasi secara tertutup untuk menyempurnakan Gu. Bai Ningbing juga memilih untuk berkultivasi secara tertutup, menyempurnakan Gu secara diam-diam. Untuk menyempurnakan cacing minuman keras 4 rasa, diperlukan 2 cacing minuman keras peringkat 1 dan anggur dengan rasa asam, manis, pahit, dan pedas. Untuk menyempurnakan cacing minuman keras 7 aroma,
diperlukan 2 cacing minuman keras 4 rasa dan 7 jenis rempah-rempah. Untuk menyempurnakan cacing minuman keras bermata 9, seseorang membutuhkan 2 cacing minuman keras 7 aroma dan bola mata dari 900 raja binatang yang berbeda. Saat ini, Fang Yuan berada di kota klan Sang dan memiliki keuntungan besar. Jika berada di tempat lain, ia harus menghabiskan banyak energi untuk mencari bahan untuk menyempurnakan cacing minuman keras. Namun, di kota klan Sang, dia dapat dengan mudah membelinya asalkan dia punya uang. Fang Yuan sudah memiliki cacing minuman keras 4 rasa. Dia membeli 2 cacing minuman keras dan menggabungkannya menjadi cacing minuman keras 4 rasa kedua. Dia kemudian menggabungkan kedua cacing minuman keras 4 rasa ini menjadi cacing minuman keras 7 aroma. Proses hingga tahap ini diselesaikannya dengan lancar. Namun, dia mengalami kesulitan saat memurnikan cacing minuman keras 7 aroma kedua. Saat ia menggabungkan cacing minuman keras 4 rasa ketiga dan cacing minuman keras 7 aroma kedua, penggabungannya gagal. Batu-batu purba yang dihabiskan untuk itu semuanya terbuang sia-sia. Ia harus membeli bahan-bahan pelengkap dan memulainya lagi. Untungnya, penggabungan 2 cacing minuman keras 7 aroma berjalan lancar. 3 hari kemudian, Fang Yuan memperoleh cacing minuman keras 9 mata. Cacing minuman keras 9 mata seperti ulat sutra dan berwarna putih bersih seperti mutiara. Tidak ada mata di kepalanya, melainkan memiliki 9 warna yang menyerupai mata, merah, jingga, kuning, hijau, biru dan seterusnya, seolah-olah itu adalah permata berharga yang tertanam di tubuhnya. Cacing minuman keras 9 mata dapat memurnikan esensi purba emas kuning dalam ranah kecil. Fang Yuan telah menghabiskan banyak uang untuk memurnikannya. Pengeluarannya hampir mencapai 200.000 batu purba. Tidak ada Master Gu yang dapat menghindari kegagalan dalam memurnikan Gu. Fang Yuan mungkin telah gagal berkali-kali, tetapi keberuntungannya cukup bagus. Semua kegagalannya terkonsentrasi pada tahap awal pemurnian cacing minuman keras 4 rasa dan cacing minuman keras 7 aroma. Pada saat terakhir, ia berhasil dalam 1 kali percobaan. Yang paling ditakutkan oleh Master Gu dalam menyempurnakan Gu adalah kegagalan pada tahap akhir. Kehilangan seperti itu sungguh mengerikan. Sekarang aku punya cacing minuman keras bermata 9. Fang Yuan mengamati Gu itu sebentar sebelum memasukkannya ke dalam lubangnya dengan puas. Dia masih berada di tahap puncak peringkat 3 sekarang dan tidak bisa menggunakan cacing minuman keras bermata 9, dia hanya bisa menunggu hingga mencapai peringkat 4 sebelum menggunakannya. Bai Ningbing bisa menggunakannya. Namun, esensi purba tingkat menengah emas kuning memiliki efek pembersihan yang kuat terhadap dinding lubang. Bai Ningbing memiliki fisik jiwa es gelap utara, dan dari apa yang dia katakan, bakatnya telah meningkat menjadi 96% sekarang. Cacing minuman keras bermata 9 akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkannya. Ketika aku mencapai tahap awal peringkat 4 dan menggunakan cacing minuman keras bermata 9 ini, aku akan memiliki esensi purba tingkat menengah emas kuning. Pada saat itu, kualitas esensi purbaku, untuk pertama kalinya, akan melampaui Bai Ningbing. Fang Yuan bisa merasakan bahwa dia tidak jauh dari mencapai alam peringkat 4. Meskipun mereka telah menjalani, sumpah, dia tidak pernah melupakan bahaya yang disebut Bai Ningbing. Tanda hubung 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 tanda hubung. Waktu berlalu hari demi hari. Sosok jalur iblis yang hebat muncul di tanah warisan Gunung Sanca setelah Kong Ritian. Dia adalah Long Qingtian, seseorang yang telah mewarnai langit menjadi biru sebelumnya, seorang master Gu jalur racun yang terkenal. Ketika dia muncul di tanah warisan, dia membunuh 3 tetua klan Sang dengan racun dan memberikan dorongan besar pada moral jalur iblis. Untungnya, 2 hari kemudian, klan Wu mengirim tetua peringkat 4 Wu Tong Sen untuk menahan Long Qingtian. Hal ini mengembalikan situasi di Gunung Sanca ke keseimbangan. Di pihak Sang Xinqi, dia, seperti yang diharapkan, mengalami kemunduran saat merekrut Zhou Quan dan kemajuannya lambat. Zhou Quan sombong dan angkuh, sikapnya tidak mereda sedikit pun dan nadanya juga tampak seperti tidak berniat untuk berdiskusi. Setelah Fang Yuan berhasil memurnikan cacing minuman keras bermata 9, dia mengerahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Karena Bai Ningbing terus-menerus memberinya esensi purba emas kuning, kecepatan kultivasinya meningkat dan dengan cepat mendekati alam peringkat 4. Namun, akhir-akhir ini,
kecepatan pemulihan Spring Autumn Cicada juga menjadi lebih cepat dan tekanannya pada bukaan peringkat 3 Fang Yuan menjadi lebih jelas. Pada hari ini, kota klan Shang menyambut festival keberuntungan. Ini adalah festival tradisional klan Shang, ini adalah perayaan penting yang memperingati leluhur, yang mendirikan klan Shang ribuan tahun yang lalu, mendirikan kios untuk pertama kalinya. Leluhur pertama klan Shang adalah tokoh legendaris. Awalnya, ia adalah manusia biasa yang hidup dalam kemiskinan dan mencari nafkah dengan berdagang. Pada suatu transaksi, ia secara tak terduga memperoleh token warisan dari Master Gu. Ia mengandalkan token ini untuk mewarisi warisan Master Gu dan melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Ia terus maju dengan mantap dan selangkah demi selangkah, kekayaan dan kekuasaannya terus berkembang hingga akhirnya ia mendirikan kota klan Shang. Maka, pada hari perayaan, pusat kota klan Shang dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni. Semua toko besar, rumah bordil, restoran, dan sebagainya tutup pada hari itu. Orang-orang dalam suasana gembira dan dengan penuh semangat berjalan di jalan-jalan, mendirikan kios-kios. Pria, wanita, tua dan muda, semuanya tenggelam dalam suasana perayaan yang semarak ini. Pada hari ini, jual beli diperlakukan sebagai permainan yang menarik. Namun, suasana perayaan yang menggembirakan itu tampaknya tidak berpengaruh pada Sang Xinqi. Gadis muda itu duduk di depan sebuah meja dengan alisnya yang indah sedikit mengernyit saat ia melihat beberapa kartu undangan di atas meja dengan sedih. Semua kartu undangan ini berasal dari 9 tuan muda. Selama festival keberuntungan, para tuan muda akan mengadakan perjamuan besar, mengundang orang-orang dari semua pihak dan memberi mereka hadiah. Kakak Heitu, apa yang harus saya lakukan? Sang Xinqi berada dalam dilema dan tanpa sadar menatap Fang Yuan untuk meminta petunjuk. Xinqi, penjualan kami telah melipat gandakan modal 100.000 Anda dan Anda sekarang menjadi salah satu kandidat paling populer untuk memenangkan kompetisi Tuan Muda. Mereka tentu akan mengundang Anda untuk berpartisipasi. Fang Yuan tersenyum dan melanjutkan, namun, kita hanya dapat memilih satu dari 9 undangan ini. Di permukaan, ini tampak seperti perjamuan yang menyenangkan dan harmonis, tetapi sebenarnya ini adalah langkah politik untuk menentukan di mana Anda berdiri. Fang Yuan menjelaskan makna politik yang mendalam di balik undangan-undangan ini. Klan Shang hanya memiliki 10 tuan muda, ada aliansi antara 10 tuan muda ini dan juga konflik internal. Sang Xinqi bersaing untuk posisi tuan muda dan juga merupakan salah satu kandidat paling populer. Tentu saja, 9 tuan muda memperhatikannya dengan saksama. Sang Xinqi belum menjadi tuan muda tetapi mereka sudah mencoba untuk menariknya. Seseorang harus membuat kompromi di dunia ini. Untuk menjadi bagian dari petinggi klan Shang, seseorang tidak dapat menghindari ditelan oleh pusaran politik. Haruskah saya memilih undangan Sang Qiwen? Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas panggung pertempuran dan akan sangat membantu rencana kita selanjutnya. Sang Xinqi bersuara. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sepertinya ada 9 undangan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Kekuatan terbesar di antara tuan muda klan Shang adalah Sang Qiuniu yang merupakan putra tertua dari istri pertama dan karenanya memiliki keuntungan terbesar. Fraksi kedua adalah aliansi Sang Pulau, Sang Xuanni, dan Sang Bisi. Fraksi ini saat ini menjadi pusat perhatian. Fraksi ketiga adalah aliansi Sang Chao Feng dan Sang Fuxi yang saat ini sedang menunggu waktu yang tepat. Di antara yang lainnya, Sang Qiwen tidak memiliki ambisi apapun sementara Sang Pisiu terlalu suka bermain-main. Xinqi, fondasimu di kota klan Shang terlalu lemah. Jika kau akan memilih, kau harus memilih di antara ketiga faksi ini untuk menebus kelemahanmu. Sedangkan untuk Sang Qiwen, tidak akan ada banyak perbedaan apakah kau memilihnya atau tidak. Jadi seperti ini, mata Sang Xinqi berbinar saat dia mendengarkan. Mendengar kata-kata Fang Yuan, dia merasa seperti telah menghilangkan kabut di sekelilingnya dan menatap langit yang cerah. Kebingungan yang dia rasakan sebelumnya tersapu. Dia berpikir sejenak dan menentukan pilihannya. Dia memilih faksi ketiga, undangan Sang Chao Feng. Di antara ketiga faksi pertama dan kedua saling bersaing, aku pasti akan menyinggung yang lain jika aku memilih salah satu dari mereka. Lebih baik memilih faksi ketiga dan memasuki pusaran politik ini, tetapi tetap menjauh darinya untuk sementara waktu. Sang Xinqi menjelaskan kepada Fang Yuan. Sang Xinqi segera mengerti dengan kecerdasannya yang tinggi.
Fang Yuan senang mendengarnya tetapi juga merasa sedikit ironis. Di kehidupan sebelumnya, Sang Chao Feng dan Sang Xin Qi bertarung dan bersaing untuk mendapatkan posisi pemimpin klan Sang. Kalau dipikir-pikir dalam kehidupan ini, kedua musuh bebuyutan ini malah memilih berjalan bersama. Bab 327, cantik dan berbakat, kecemerlangan Xin Qi. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Adik kecil di sini bersulang untuk kakak laki-laki. Sang Yifan berdiri dan membungkukkan punggungnya sambil mengangkat secangkir anggur sambil tersenyum. Ada lampu-lampu indah di seluruh aula, nyanyian dan tarian sedang dilakukan, dan musik tradisional mengalir ke telinga semua orang. Semua orang menikmati pesta dan suasananya intens. Bagus. Sang Qiuniu berdiri di kursi utama. Dia mengangkat secangkir anggur ke arah Sang Yifan dan menghabiskan anggur itu dalam sekali teguk. Penasihat Sang Qiuniu berbicara, Tuan Yifan, memilih untuk berpartisipasi dalam perjamuan Tuan Muda Qiuniu tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang masuk akal. Jangan khawatir, Tuan Muda saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Kakak tertua Qiuniu selalu menjadi panutan saya. Sebenarnya, saya selalu ingin lebih dekat dengan kakak tertua dan belajar banyak hal dari Anda. Sang Yifan tersenyum. Sang Qiuniu adalah kepala faksi utama pertama di antara Tuan Muda saat ini dan dia kebetulan memiliki hubungan yang dalam dengan pihak ibu Sang Yifan. Jika Sang Xin Qi memilih pihak Sang Qiuniu, dia pasti akan disingkirkan oleh Sang Yifan. Namun, Sang Qiuniu telah mengambil inisiatif untuk mengirim undangan ke Sang Xin Qi. Dia pasti akan senang jika Sang Xin Qi datang. Mengapa? Karena di pihak Sang Xin Qi ada Fang dan Bai, dua ahli peringkat 4 yang hebat. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Tuan Muda lainnya, dan banyak yang iri akan hal ini. Tuan Muda, bawahan telah menanyakan, bahwa Sang Xin Qi pergi ke, pada saat ini, seorang Master Gu memasuki aula dan berbisik ke telinga Sang Qiuniu dengan pinggangnya yang ditekuk. Tatapan Sang Qiuniu berubah sedikit suram ketika dia mendapatkan informasi itu. Sang Yifan dengan hati-hati mengamati ekspresi Sang Qiuniu dan merenung, sepertinya Sang Xin Qi tidak memilih faksi kakak tertua, apakah dia pergi ke faksi Sang Pulau? Sang Qiuniu telah mengalami banyak hal, sehingga perasaannya tidak terlihat jelas di wajahnya. Ekspresinya juga tidak berubah, jadi Sang Yifan hanya bisa menebak tanpa petunjuk apapun. Namun, beberapa saat kemudian, Sang Yifan juga menerima berita tersebut. Sang Xin Qi telah menerima undangan untuk berpartisipasi dalam perjamuan festival Sang Chao Feng. Ini menandakan bahwa dia memilih faksi Sang Chao Feng. Sang Yifan tidak dapat menahan kegembiraannya secara diam-diam segera setelah menerima berita tersebut. Sang Chao Feng dan Sang Fuxi mungkin adalah faksi ketiga tetapi mereka telah ditekan sejak awal, bagaimana mungkin mereka dapat menjadi lawan kakak tertua Qiuniu. Sekarang aku memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengambil posisi Tuan Muda. Namun, pengurus Tua Zhang menggelengkan kepalanya, ekspresinya berat. Tuan, golongan Tuan Muda Qiuniu dan golongan Tuan Muda Pulau terkunci dalam pertarungan. Saya khawatir kemungkinan Tuan meminjam bantuan Tuan Muda Qiuniu untuk menghadapi Sang Xin Qi tidak terlalu besar. Petik 2. Ini, pada saat kritis ini, Tuan Muda Qiuniu tidak mampu untuk membuat musuh lagi. Pilihan Sang Xin Qi sangat cerdas. Dia telah menghindari pusaran politik dan berhasil menonton dari pinggir lapangan untuk saat ini. Pada saat kedua golongan menyelesaikan masalah mereka, persaingan untuk posisi Tuan Muda sudah akan berakhir. Sang Xin Qi memiliki dua ahli peringkat 4 yang hebat, golongan manapun yang dipilihnya akan dengan mudah menerimanya dan membuat aliansi. Tuan Muda Sang Chao Feng pasti akan membantunya. Pengurus Tua Zhang memberikan analisis tajam tentang situasi tersebut. Artinya, meskipun saya bergabung dengan golongan Sang Qiuniu, saya masih tidak bisa menghadapi Sang Xin Qi. Ekspresi Sang Yifan menjadi tidak sedap dipandang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa meminjam kekuatan Sang Qiuniu. Pelayan Tua Zhang mengelus jenggotnya yang beruban, namun, masalah Sang Xin Qi juga tidak kecil. Yang terpenting adalah dia masih kekurangan tenaga kerja yang cakap. Kudengar dia telah mencoba merekrut Zhou Quan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Pelayan tua itu mencibir dan melanjutkan, Zhou Quan dulunya adalah seorang pemimpin klan, dia sombong dan angkuh, dan kemampuannya 10 kali lipat dariku. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menempel pada gadis kecil yang tidak berpengalaman ini?
Saya telah secara diam-diam mengerahkan orang untuk menciptakan segala macam rumor dan fitnah. Zhou Quan sangat peduli dengan reputasinya, dan rumor tersebut telah mencegahnya bergabung dengan Sang Xinqi. Sang Xinqi mencoba merekrut Zhou Quan secara diam-diam, tetapi dengan gagal melakukannya, dia akan kehilangan banyak prestisenya dan akan memiliki awal yang tidak menguntungkan, dia bahkan mungkin menjadi bahan tertawaan. Hehehe, ketika dia mencapai akhir kata-katanya, pelayan Zhou mulai tertawa jahat. Ruang belajar Sang Chao Feng ditata dengan sederhana, terdapat meja batu lebar dan kursi batu dengan sandaran lebar yang memberikan kesan kasar dan kuat. Saat Sang Yifan dan pengurus tua Zhang sedang berbicara, Sang Chao Feng, Sang Xinqi beserta Fang Yuan dan Bai Ningbing juga sedang mendiskusikan sesuatu. Diskusi ini telah berlangsung cukup lama. Sebenarnya, Sang Chao Feng agak terkejut saat Sang Xinqi bergabung dengannya. Dia mengira Sang Xinqi akan bergabung dengan Sang Qiuniu atau Sang Pulau. Fraksinya sendiri hanya berada di peringkat ketiga dan mereka saat ini hanya menonton dari pinggir lapangan sambil mengumpulkan kekuatan mereka. Pada saat-saat normal, mereka sangat rendah hati dan akan memilih untuk mundur ketika ada masalah atau kontradiksi. Mereka tidak pernah berpikir bisa mendapatkan perhatian Sang Xinqi. Kultivasi Sang Xinqi hanya di peringkat 1, sementara bakatnya lebih buruk dan dia hampir tidak memiliki fondasi di kota klan Sang. Namun, dia memiliki Fang Yuan dan Bai Ningbing. Mereka adalah dua kekuatan peringkat 4 yang hebat, bahkan Sang Yan Fei ketika dia masih seorang tuan muda, tidak memiliki ahli seperti itu bersamanya. Untuk dapat memiliki dua ahli seperti itu di bawahnya, tidak ada tuan muda yang tidak merasa iri. Sang Chao Feng juga secara alami mendesah dalam hati atas keberuntungan Sang Xinqi. Sekarang, jika dia menerima Sang Xinqi, dia secara tidak langsung dapat memperoleh bantuan Fang dan Bai. Ini adalah godaan yang tidak dapat ditolak Sang Chao Feng. Suasana di ruang belajar itu harmonis. Dalam pembicaraan tadi, Sang Chao Feng sudah dengan tulus menyatakan niatnya untuk mendukung Sang Xinqi dengan sepenuh hati dalam kompetisi tuan muda. Kakak Xinqi, kau sudah mendapatkan 300.000 batu purba dari penjualan cacinggu. Kita bisa bilang bahwa kau berada di puncak saat ini, tetapi 300.000 saja masih jauh dari cukup. Apa rencanamu selanjutnya? Sang Chao Feng kemudian menambahkan, katakan saja dan aku akan membantumu semampuku. Sang Xinqi melirik Fang Yuan menganggukkan kepalanya samar-samar. Dia kemudian berkata dengan jujur, aku tidak akan menyembunyikannya dari kakak Chao Feng, aku berpikir untuk melakukan bisnis pengumpulan informasi. Bisnis pengumpulan informasi. Sang Chao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Ya, Sang Xinqi mulai menjelaskan rencananya secara terperinci. Siapa yang tahu ekspresi Sang Chao Feng akan berubah dan menggelengkan kepalanya setelah mendengarnya. Kau ingin melakukan bisnis pengumpulan informasi mengenai panggung pertempuran. Itu tidak cocok, tidak cocok. Dia mengatakan, tidak cocok, 2 kali, mengungkapkan ketidaksetujuannya yang jelas dengan rencana Sang Xinqi. Ah, apa yang salah dengan itu? Tolong ajari aku kakak Chao Feng, kata Sang Xinqi dengan suara tulus. Xinqi, aku mendesakmu untuk mengubah rencana ini. Kamu adalah pendatang baru dan kamu tidak begitu paham tentang hal itu bisa dimengerti. Kamu seharusnya tidak sembarangan mengikuti medan pertempuran. Sang Chao Feng menghela napas dan melanjutkan, panggung pertempuran kota klan Sang berbeda dari panggung pertempuran klan lain. Di sini, Master Gu Iblis dapat menjadi tetua eksternal klan Sang kami. Ini adalah kebijakan eksklusif untuk klan Sang kami dan kami telah mampu memperoleh banyak bakat dari ini. Saat ini, ada 5 tetua agung di klan Sang, di antaranya 3 adalah tetua eksternal. Petik 2. Namun, kebijakan ini memiliki keuntungan dan kerugian. Semakin besar manfaatnya, semakin tinggi kemungkinan malpraktik. Tetua eksternal adalah petinggi klan Sang kami, dan jika beberapa masalah masuk melaluinya, itu akan menjadi bencana besar bagi klan Sang kami. Master Gu Iblis bagaimanapun juga adalah Master Gu Iblis, dan bahkan jika mereka berubah dan menjadi saleh, kesetiaan mereka masih dapat dipertanyakan. Pada saat yang sama, selain Master Gu Iblis, ada juga klan jalan yang benar dengan motif yang tak terduga. Dengan demikian, panggung pertempuran klan Sang adalah tempat yang selalu dianggap paling penting oleh petinggi klan Sang. Dahulu kala ada seorang tuan muda yang tiba-tiba mendapat inspirasi untuk memulai rumah taruhan untuk pertandingan babak penyisihan.
Hasilnya, ia memperoleh 500.000 batu purba hanya dalam waktu 2 hari setelah membuka rumah taruhan tersebut. Akan tetapi, pada hari ketiga, rumah taruhan tersebut ditutup dan tuan muda tersebut diturunkan jabatannya dan diasingkan. Ini adalah peringatan terbaik yang menunjukkan bahwa babak penyisihan tidak dapat disentuh secara acak. Sang Chao Feng berbicara tentang sebuah cerita yang hanya diketahui oleh orang dalam. Informasi ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Fang Yuan, Bai Ningbing, dan Sang Xinqi. Fang Yuan mungkin memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, tetapi wajar saja jika ia tidak mengetahui insiden sejarah rahasia kecil tentang urusan internal klan Sang ini, terlebih lagi ketika tempat itu ditutup begitu cepat. Babak penyisihan adalah zona terlarang. Tuan muda itu menyentuh tempat ini dan kehilangan jabatan tuan mudanya dan bahkan diasingkan dari klan. Saat ini, Sang Xinqi masih belum menjadi tuan muda tetapi memiliki rencana menuju babak penyisihan. Hal ini membuat Sang Chao Feng menyadari bahwa ketidaktahuan itu benar-benar membahagiakan. Xinqi, rencanamu adalah pendekatan baru dan kamu telah memikirkannya dengan baik. Jika itu dilakukan, kamu pasti akan menghasilkan banyak keuntungan setiap hari. Namun, kemungkinannya terlalu rendah, jangan menganggap prospek masa depanmu sebagai lelucon. Aku bertanggung jawab atas zona pertempuran Gu dan saudara ke-13mu bertanggung jawab atas lokasi lelang, kamu dapat membantu kami di bidang ini dan akan dapat berhadapan langsung dengan Sang Yifan. Sang Chao Feng membujur dengan lembut. Sang Xinqi terdiam. Bai Ningbing mengerutkan alisnya. Sudut bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyum dan dia hendak berbicara, tetapi setelah melirik Sang Xinqi, dia mengubah keputusannya dan menelan kata-kata yang hendak keluar dari tenggorokannya. Untuk sesaat, suasana di ruang belajar menjadi berat. Setelah cukup lama merenung dengan intens, Sang Xinqi tiba-tiba tersenyum, "Kakak Chao Feng, aku punya sudut pandang yang berbeda mengenai panggung pertempuran. Ini layak dilakukan." Hah! Sang Chao Feng mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah Sang Xinqi. Di bawah tekanan dari tatapan Sang Chao Feng, Sang Xinqi malah tersenyum dan menunjukkan ekspresi percaya dirinya. Dia melanjutkan, "Tuan muda sebelumnya gagal setelah membuka rumah taruhan, dia seperti ngengat yang tertarik pada api dan mencari kehancurannya sendiri. Hukumannya hanya dengan dikeluarkan dari klan, ini bisa dianggap belas kasihan dari klan Sang kita." "Kenapa?" Di ruang belajar, hanya suara lembut Sang Xinqi yang terus terdengar. Seperti yang dikatakan kakak Chao Feng, tahap pertempuran klan Sang kita adalah yang paling penting dan telah dijaga ketat oleh para petinggi. Membuka rumah taruhan untuk tahap pertempuran demi mendapatkan uang dalam jumlah besar kemungkinan akan memunculkan orang-orang yang akan memanipulasi hasil tahap pertempuran dari balik layar. Ini akan sangat merusak kebijakan tetua eksternal klan Sang. Tampaknya seseorang dapat memperoleh keuntungan besar dari rumah taruhan, tetapi bagi tahap pertempuran klan Sang, itu adalah hama yang sangat besar. Mengorbankan keuntungan klan Sang demi memuaskan diri sendiri, tindakan seperti itu jelas perlu dihilangkan dan baru kemudian tahap pertempuran dapat terus berkembang. Sang Chao Feng terus menganggukkan kepalanya, kata-kata Sang Xinqi tajam dan memiliki jenis aura yang membuat orang ingin mempercayainya. Namun, bisnis informasi yang ingin kulakukan memiliki sifat yang sama sekali berbeda dari rumah taruhan. Aku tahu organisasi informasi terbesar klan Sang, kediaman Feng Yu, selalu menyelidiki para master Gu Iblis di panggung pertempuran. Mereka harus menyelidiki dengan benar, untuk mengetahui apakah para master Gu Iblis ini menyimpan niat jahat. Namun, penyelidikan ini dilakukan secara rahasia dan tidak pernah terbuka. Mengapa? Petik 2. Hehe, ini karena sebagian besar master Gu Iblis dipenuhi dengan rasa tidak percaya, keraguan, dan bahkan terlalu curiga. Mereka hidup dalam bahaya sepanjang tahun dalam situasi di mana hidup mereka tergantung pada seutas benang, sehingga tekanan mental pada mereka begitu besar sehingga mereka bahkan tidak bisa bersantai sedikit pun. Dan jika mereka diselidiki setelah datang ke kota klan Sang, mereka pasti akan bereaksi buruk dan dipenuhi dengan kebencian. Jika klan Sang ingin menyerap lebih banyak bakat yang lebih baik, mereka tentu tidak dapat menyelidiki secara terbuka. Namun, tidak menyelidiki bahkan lebih mustahil dan klan tidak bisa tenang. Dalam situasi ini, saya akan melakukan pengumpulan informasi. Saya akan menyelidiki kekuatan umum setiap Gu Master, cacing Gu, dan prestasi pertempuran, dan menjual informasi ini. Pada saat yang sama,
saya akan meminta para ahli dan otoritas untuk meramalkan hasil pertandingan penting dan membuat peringkat. Ini akan menjadi informasi yang sangat penting bagi para Go Master yang berpartisipasi dalam tahap pertempuran. Banyak Go Master ingin mendapatkan posisi tetua eksternal dan mereka berharap untuk lebih terkenal, dan juga ingin melihat nama mereka di peringkat. Informasi ini tentu saja tidak akan menyentuh masalah rahasia dan hanya akan menjadi ringkasan dan perbandingan kekuatan yang ditunjukkan oleh para Go Master. Bagi para Go Master Iblis di tahap pertempuran, ini akan sangat membantu. Pada saat yang sama, ini akan memungkinkan klan Sang untuk lebih memperkuat cengkeraman mereka di tahap pertempuran. Saya pikir ayahanda saya pasti akan senang tentang ini, mengapa dia harus menekan hal seperti itu. Sang Xin Qi selesai menjelaskan alasannya dan menatap Sang Chao Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, matanya bersinar terang dengan kebijaksanaan dan keyakinan, menunjukkan keanggunan tanpa batas. Alis Bai Ningbing juga menjadi lebih halus. Ini dia, Fang Yuan tersenyum dalam hati. Sang Chao Feng sedikit membuka mulutnya, menatap Sang Xin Qi dengan ekspresi tercengang. Setelah beberapa detik, dia kembali sadar dan tidak dapat menahan diri untuk bertepuk tangan dan memujinya. Poin yang bagus, analisismu brilian. Saudari Xin Qi, kamu memiliki visi yang benar-benar unik, hati dan jiwa yang murni, aku tidak dapat tidak mengagumimu. Aku pasti akan membantumu dengan segenap kekuatanku untuk bisnis ini. Kamu kekurangan tenaga kerja sekarang, aku dapat memberimu orang dari pihakku. Kamu dapat memiliki sebanyak yang kamu inginkan. Sang Xin Qi menggelengkan kepalanya, terima kasih, kakak Chao Feng, tetapi aku telah membuat pilihanku mengenai tenaga kerja. Sang Chao Feng tampak seperti ingin membantu Sang Xin Qi di permukaan dengan mengirim orang, tetapi sebenarnya, dia ingin menempatkan orang-orangnya sendiri untuk mengendalikan bisnis pengumpulan informasi ini dan juga memperkuat kendalinya atas Sang Xin Qi. Namun, Sang Xin Qi segera melihatnya dan dengan bijaksana menolaknya. Tidak semua bantuan datang dengan niat baik. Namun, Sang Chao Feng tidak mau melepaskannya. Bisnis pengumpulan informasi yang sebelumnya ia hindari telah berubah menjadi harta yang sangat berharga saat ini. Ia terus membujuk, saudari Xin Qi, aku tahu kau telah mencoba merekrut Zhou Quan baru-baru ini, tetapi orang ini sangat sombong dan meremehkan. Sang Qiuniu secara pribadi telah mencoba merekrutnya sebelumnya, tetapi ditolak dan bahkan ditegur dengan kata-kata, seorang junior yang tidak berpengalaman berani merekrutku, pria berusia 100 tahun. Zhou Quan kini sudah berusia lebih dari 100 tahun, dan tidak akan dengan sukarela tunduk kepada seseorang, terutama seorang junior. Sang Chao Feng tidak optimis tentang Sang Xin Qi yang merekrut Zhou Quan. Zhou Quan memiliki kemampuan dan juga diakui karenanya, tetapi dia terlalu sombong. Mari kita mundur selangkah dan katakan bahwa Anda berhasil merekrut Zhou Quan. Apa yang bisa dilakukan satu orang? Anda masih belum memiliki bawahan tingkat menengah dan bawah. Orang-orang ini juga harus memiliki beberapa kemampuan, yang terpenting mereka harus setia kepada Anda. Membangun kekuatan seperti itu membutuhkan waktu yang lama. Dengan bawahan yang tidak membuat Anda merasa nyaman, bahkan jika Anda melakukan bisnis pengumpulan informasi ini, itu mungkin akan dihancurkan oleh Sang Yifan dan dia bahkan dapat mencuri keuntungan Anda. Sang Chao Feng mungkin memiliki niatnya sendiri tetapi kata-katanya sangat masuk akal. Alis Sang Xin Qi yang indah tidak dapat menahan diri untuk tidak berkerut ketika dia mendengarnya. Mengenai ini, Tuan Muda Chao Feng tidak perlu khawatir. Saya sudah punya rencana. Pada saat ini, Fang Yuan tiba-tiba berbicara bab 328, makan tetaplah makan. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Begitukah? Sang Chao Feng menjawab singkat. Fang Yuan secara pribadi telah menolak lamarannya untuk Sang Xin Qi, dia tidak bisa memaksa mereka. Fang Yuan telah mengalahkan Zhu Keibei, memiliki kultivasi tingkat puncak peringkat 3 tetapi kekuatan bertarungnya yang sebenarnya adalah peringkat 4. Pada saat yang sama dia memiliki token duri ungu, dan merupakan tamu terhormat di klan Sang. Karena semua ini, Sang Chao Feng telah menunjukkan niat baik terhadap Fang dan Bai. Tetapi dia mengejek dalam hatinya. Mencoba membangun kekuatan. Itu butuh waktu, bagaimana mereka bisa berhasil dengan cepat. Lupakan saja, aku akan membiarkan kalian belajar dari kesalahan. Ketika kalian gagal, aku akan keluar dan membantu kalian, aku akan bisa mendapatkan lebih banyak. Sang Chao Feng merenung, tetapi dia masih tersenyum hangat. Keduanya berdiskusi sebentar lagi,
sebelum Sang Chao Feng mengirim Sang Xin Qi dan yang lainnya secara pribadi ke pintu keluar. Bagi orang luar, ini adalah sinyal politik yang jelas. Setelah berpamitan dengan Sang Chao Feng, Sang, Fang, dan Bai berjalan ke jalan. Hari ini adalah festival keberuntungan, sebagian besar toko tutup, dan dua baris kios kecil sementara berada di kedua sisi jalan. Ayo, 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 manisan buah asam dan manis. Biar ku beritahu, giok tua ini diwariskan oleh leluhurku. Menjual beras, sekantong beras minyak wangi seharga setengah batu purba. Kios-kios kecil itu, terletak satu demi satu, menjual segala macam barang. Dua baris itu menyebar sejauh mata memandang, saat orang-orang berdesakan saat mereka mencoba membeli barang, sementara yang lain menonton dalam lingkaran, beberapa menawar dan beberapa melihat-lihat. Festival keberuntungan diadakan setahun sekali, baik itu Fang Yuan, Bai Ningbing atau Sang Xin Qi, mereka tidak asing dengan itu. Menghitung hari, kita sudah berada di kota klan Sang selama hampir 3 tahun. Sang Xin Qi tiba-tiba berkata dengan nada emosional. Terlalu banyak hal telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dia mendesah, lalu melanjutkan, jika sebelumnya, aku tidak akan pernah menduga bahwa aku akan menjadi putri pemimpin klan Sang. Kemudian, Sang Xin Qi menatap Fang Yuan, tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang putih bersih, jika bukan karena kakak He itu, aku tidak akan bisa sejauh ini. Terhadap Fang dan Bai, Sang Xin Qi selalu merasa sangat berterima kasih kepada mereka. Bai Ningbing menatap tanpa berkata-kata, sudut matanya berkedut. Memang, aku tidak menyangka ayahmu akan menjadi Sang Yan Fei yang terkenal. Tapi, takdir telah menyelamatkanmu. Orang-orang datang dan pergi, itu wajar di dunia ini. Fang Yuan menatap ke depan saat dia menjawab. Ekspresi Sang Xin Qi berubah, dia mengerti apa yang dimaksudnya, saudara He itu, kau akan meninggalkan kota klan Sang. Benar sekali, sebentar lagi, aku harus meninggalkan kota klan Sang bersama Bai Ningbing, menuju Gunung Sanca. Kata Fang Yuan. Hang Xin Qi menggertakkan giginya, dia ingin menyuruhnya untuk tetap tinggal, tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Dia telah menghabiskan banyak waktu dengan Fang Yuan, meskipun mereka tidak pernah membicarakannya, dia dapat merasakan ambisi di dalam hatinya. Ambisi pria ini terlalu besar, tempat seperti kota klan Sang tidak dapat menampungnya. Tetapi tidak perlu khawatir, sebelum aku pergi, aku akan mengangkatmu menjadi tuan muda, dan memastikan kau duduk di sana dengan aman. Fang Yuan tertawa, ayo pergi, aku akan membawamu untuk merekrut beberapa bawahan. Hari ini, mari kita selesaikan fondasi untuk pasukan masa depanmu. Apa, saudara He itu, kau sudah memiliki kandidat yang ideal? Sang Xin Qi bertanya dengan heran. Mengorganisasi pasukan membutuhkan waktu yang sangat lama. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan bawahan yang setia. Nada bicara Fang Yuan membuat Sang Xin Qi merasa bahwa bawahan yang loyal dan cakap itu seperti kubis, yang mudah ditemukan di pasar. Atas dasar apa dia begitu percaya diri dan yakin? Bukan hanya Sang Xin Qi, bahkan Bai Ningbing pun penasaran. Ikuti saja aku. Fang Yuan berjalan di depan, memimpin jalan. Setelah banyak tikungan dan belokan, mereka akhirnya tiba di sebuah gang kecil. Di tengah-tengah toko lentera dan toko sutra, ada sebuah kios kecil. Fang Yuan berjalan menuju bagian depan kios ini. Di belakang kios, ada seorang pemuda yang sedang berbaring. Pemuda ini mengenakan pakaian compang camping saat dia bersandar di dinding, matanya setengah tertutup, dengan ekspresi linglung karena kulitnya yang buruk. Dia tampak seperti sedang mabuk, dan telah benar-benar menyerah pada kehidupan. Apakah pemuda ini orang yang dicari saudara He itu? Sang Xin Qi menganalisis. Bai Ningbing menggunakan nalurinya yang tajam untuk menilai pria ini. Meskipun dia adalah seorang Go Master, dia hanya memiliki kultivasi tingkat menengah peringkat 1. Dari penampilannya, dia sudah tidak muda lagi, tetapi hanya memiliki kultivasi ini, itu menyedihkan. Hai saudara, apa yang ingin kau beli? Oh, Tuan Fang Zheng. Pemuda itu merasakan kehadiran orang dan membuka matanya, tetapi di tengah-tengah perkataannya, ia menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Fang Yuan sekarang menjadi orang terkenal di kota klan Sang, tanpa menyembunyikan penampilannya, banyak orang dapat mengenalinya. Tuan Bai, Bai Ningbing. Segera setelah itu, ia mengenali Bai Ningbing, dan ia tergagap. Meskipun ia tidak mengenal Sang Xin Qi, dari aura gurugu dan penampilannya yang cantik,
ia merasa linglung. Ini adalah 10 batu purba, aku membeli semuanya di sini, kamu bisa pergi sekarang. Fang Yuan melemparkan sekantung batu purba. Wajah pemuda itu menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Namun selanjutnya, dia sedikit ragu. Barang-barang yang dia jual di sini adalah barang-barang peninggalan kakeknya. Dari penilaiannya, semua ini adalah barang bekas dan sampah, tidak ada yang berharga. Namun mengapa Tuan Fang Zheng ingin membelinya? Apakah benar-benar ada harta karun di antara barang-barang itu? Jika memang ada harta karun, bukankah akan rugi jika dia menjualnya? Tepat ketika dia masih merenung, Fang Yuan sudah melemparkan batu-batu purba itu kepadanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Adalah kehormatan bagimu bahwa aku ingin membeli ini. Kamu bisa nyala sekarang, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Fang Yuan mengancam. Pemuda itu ketakutan hingga dia gemetar. Dia tergagap sambil menggigil, Tuan Fang Zheng, kamu tidak bisa melakukan ini. Dalam bisnis, kami menekankan pada kemauan. Kamu tidak bisa membelinya dengan paksa seperti ini, kamu adalah seseorang dengan reputasi besar, dan ini adalah kota Klansang. Pukulan, Fang Yuan menamparnya dengan keras dan pemuda ini jatuh ke tanah. Enyahlah, Fang Yuan berseru, menggunakan tatapan dingin untuk menatap pemuda ini, berbicara tanpa emosi. Pemuda itu memegangi wajahnya saat dia gemetar karena ketakutan yang hebat. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Fang Yuan, tetapi segera mengalihkan pandangannya ketika dia bersentuhan dengan pupil yang seperti jurang. Dia meraba-raba jalan keluar dari gang tanpa suara segera setelahnya. Saudara Heitu, Sang Xin Chi melihat latar belakangnya, hati nuraninya tidak tahan. Bai Ningbing tidak berekspresi, sama sekali tidak tergerak. Xin Chi, aku adalah Master Gu Iblis. Aku punya cara sendiri dalam melakukan sesuatu, aku menekankan pada keterus-terangan. Fang Yuan menjelaskan dengan santai dengan nada yang benar. Pemilik kios di sekitarnya melihat ke arahnya. Dia melirik sekilas, dan semua orang mengalihkan pandangan, takut untuk melakukan kontak mata. Jika itu Fang Yuan di masa lalu, dia harus mengendalikan diri dan menggunakan metode membujuk dan berbohong untuk membeli barang di kios dengan damai. Tetapi sekarang, kekuatannya telah melonjak, dan statusnya jauh lebih tinggi, sehingga dia dapat menggunakan metode yang paling langsung. Menghemat tenaga dan waktu, mengapa tidak melakukannya? Orang-orang dari jalan lurus menyukai reputasi mereka, dan suka memamerkan kebaikan mereka, sering melakukan perbuatan baik untuk yang lemah. Namun Fang Yuan tidak lurus, ia berasal dari jalan setan. Sejak zaman dahulu, ikan besar memakan ikan kecil memakan udang. Ini adalah hukum rimba, yang terkuatlah yang akan bertahan hidup. Para kultivator setan terbiasa mencabik-cabik daging dan darah, melahapnya bulat-bulat. Namun, para kultivator lurus akan meneteskan air mata buaya saat mereka makan, dengan alasan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Banyak orang bodoh yang akan tertipu oleh tipuan mereka. Atau mungkin mereka berbohong kepada diri mereka sendiri, tidak mau menerima kenyataan yang kejam. Hehe, sebenarnya, makan tetaplah makan. Perampas memakan yang dirampas, penjajah memakan yang diserbu, yang kuat memakan yang lemah, penindas memakan yang tertindas, yang lebih tinggi. Memakan yang lebih rendah. Semua makhluk hidup makan, jika tidak, mereka tidak akan bertahan hidup. Hanya saja mereka memiliki kebiasaan makan yang berbeda. Fang Yuan mengusir pemilik kios itu dan menurunkan tubuhnya, mengambil token dari antara barang-barang di kios itu. Token ini terbuat dari baja hitam, jelek dan kotor, dengan setengah bagian yang tersisa. Ada kata-kata yang diukir di atasnya tetapi setelah sekian lama, dan tanpa separuh tubuhnya yang lain, kata-kata itu tidak dapat dipahami. Tetapi Fang Yuan tahu kata ini adalah Fan. 300 tahun yang lalu, seorang Gu Master Iblis terluka parah dan jatuh ke air, akhirnya diselamatkan oleh seorang wanita muda yang berada di sungai. Gadis muda itu sangat baik hati. Setelah menyelamatkan Gu Master Iblis, dia menempatkannya di gudang dan memberinya makanan untuk dimakan setiap hari. Setelah Gu Master Iblis pulih, untuk berterima kasih atas kebaikannya, dia membuat token baja hitam, mengukir kata kipas. Dia membagi token menjadi 2, memberikan setengahnya kepada gadis itu sementara menyimpan setengahnya sendiri. Sebelum Gu Master Iblis pergi, dia memberi instruksi kepada gadis itu, di masa depan, jika kamu mengalami kesulitan,
kamu dapat pergi ke Gua Guiku di Gunung Danhuo, dan mencari bantuanku. Bahkan setelah kamu meninggal, janji ini akan tetap berlaku bagi pemilik setengah token di masa depan. Gadis muda itu mengukir kata-katanya di dalam hatinya, tetapi setelah kurang dari 50 tahun, terjadi pertempuran besar di Gunung Danhuo, dan gunung berapi itu meletus, menghancurkan Gua Guiku. Gu Master Iblis itu ditangkap oleh klan Tai dan dilemparkan ke menara penindasan iblis. Setengah token ini kehilangan kegunaannya setelah itu. Itu diwariskan oleh keturunan gadis muda itu. Karena melibatkan jalur iblis, ketika gadis muda itu meninggal karena usia tua, dia tidak mengungkapkan rahasia itu kepada anak-anaknya, membawa informasi ini ke liang lahatnya. Keturunan gadis muda itu diusir oleh klan, dan akhirnya menetap di kota klan Sang, karena garis keturunannya menurun. Keturunannya tidak berbakat dan tidak berbakti, setelah beberapa generasi, hanya pemuda ini yang tersisa. Pemuda ini dimanja sejak muda, memiliki temperamen, tuan muda, dan suka berjudi, minum, dan mengunjungi pelacur. Setelah orang tuanya meninggal, dia akan bergantung pada penjualan aset keluarganya dari waktu ke waktu untuk bertahan hidup. Namun suatu kali, selama festival pasar yang menguntungkan, hidupnya berubah. 3 bersaudara yang merupakan Master Gu Iblis datang ke sini untuk berbelanja, dan secara tidak sengaja menemukan setengah token yang dipajang di kios bab 329, 3 saudara dari klan Siong. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ketiganya langsung menjadi sangat gembira, mengeluarkan separuh token lainnya dan membentuk seluruh token di tempat. Jadi ternyata, Gu Master Iblis saat itu juga memiliki keturunannya. Sebelum ditangkap oleh klan Tai, dia memerintahkan keturunannya untuk mengingat kejadian ini dan, jika memungkinkan di masa depan, membalas kebaikan itu. Ketiga bersaudara itu adalah keturunan dari Gu Master Iblis ini. Setelah melihat token ini, mereka segera menjelaskan masalah itu kepada pemilik kios muda ini, menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Pemuda ini sangat licik. Dia segera menjawab, dia kekurangan 3 bawahan dan tidak ada seorang pun di sekitar untuk membantunya. Ketiga bersaudara itu saling melirik, sebelum berlutut bersama, berjanji bahwa mereka akan melayani pemuda itu selama 20 tahun. Mereka akan mendengarkan semua perintahnya selama 20 tahun, tetapi setelah itu, mereka akan bebas. Ketiga bersaudara ini terkenal di panggung pertempuran, mereka masing-masing memiliki kultivasi peringkat 3, dan paling terampil dalam berbagai pertempuran. Pemuda itu mengandalkan kekuatan ketiga bersaudara itu, menjalani 20 tahun berikutnya dalam kemewahan. Selama kurun waktu itu, ia meminta ketiga bersaudara itu untuk mendapatkan makanan, air, batu purba untuknya, dan mereka menyetujui semua permintaannya. Namun setelah 20 tahun, ketiga bersaudara itu membalas budi dan pergi. Ia telah lama lupa bagaimana cara bekerja, dan terlalu malu untuk mengemis, bahkan ia tidak menahan diri, terus hidup seperti seorang raja. Kurang dari setengah bulan kemudian, ia meninggal. Tentu saja, semua ini terjadi di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Saat ini, ketiga Master Gu Iblis belum menemukan setengah token itu. Dan token ini sudah ada di tangan Fang Yuan. Adapun pemuda itu, siapa yang peduli jika ia meninggal? Menurut ingatannya, setengah token ini baru akan ditemukan oleh ketiga bersaudara Master Gu Iblis tahun depan. Namun sekarang setelah Fang Yuan memegang setengah token itu, ia membawa Bai Ningbing dan Sang Xinqi untuk menemukan mereka secara langsung. Ketiga bersaudara itu juga membuka kios di depan rumah mereka, menikmati suasana pesta dan bersenang-senang. Ah, itu Lord Fang Zheng, dan Lord Bai Ningbing. Melihat Fang dan Bai, ketiganya segera bangkit. Mereka semua pernah dihajar habis-habisan oleh Fang Yuan atau Bai Ningbing sebelumnya di panggung pertempuran. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya, terlebih lagi bagi Demonic Gu Master. Bai Ningbing memiliki kultivasi tingkat 4, sementara Fang Yuan mengalahkan Zhu Kaibei. Tidak ada Demonic Gu Master yang tidak menghormati keduanya. Saya di sini hari ini untuk mencari kalian bertiga. Fang Yuan mengamati ketiga bersaudara itu tanpa emosi. Ketiga bersaudara ini semuanya bermarga Siong. Yang tertua bernama Siong Tu, yang terpendek di antara ketiganya, rendah hati dan jujur. Dia adalah Gu Master tingkat atas jalur bumi peringkat 3. Yang kedua adalah Siong Huo, mengenakan kemeja tanpa lengan dan celana pendek, tubuhnya berwarna merah cerah. Dia adalah Gu Master tingkat menengah jalur api peringkat 3. Yang termuda adalah Siong Feng,
mengenakan topi bambu, memiliki mata kecil yang tajam, dan suka menyipitkan mata saat melihat orang. Dia adalah Gu Master tingkat awal jalur angin peringkat 3. Mendengar kata-kata Fang Yuan, ketiga bersaudara itu menjadi gelisah. Xiong Tu dengan cepat menangkupkan tinjunya, menyapa Fang Yuan, Tuan Fang Zeng, bolehkah saya tahu apa masalahnya? Jika saudara-saudara saya telah menyinggung Anda tanpa sengaja, saya minta maaf kepada Anda di sini. Fang Yuan sedikit mengernyit, saya yakin Anda sudah mendengarnya. Saya telah menyerah di panggung pertempuran untuk membantu Sang Xin Chi menjadi tuan muda. Kami kekurangan tenaga di sini, saya ingin kalian bertiga bergabung dengan kami. Ini, ketiga saudara klan Xiong mengerutkan kening. Mereka datang ke kota klan Sang dan memasuki panggung pertempuran hanya karena satu alasan, menjadi tetua eksternal klan Sang. Namun, sekarang Fang Yuan ingin mereka membantu Sang Xin Chi, itu sangat berbeda dari tujuan mereka. Sang Xin Chi hanyalah seorang gadis yang tidak berpengalaman, dan hanya memiliki kultivasi tingkat 1 dengan bakat yang buruk. Ketiganya memiliki bakat tingkat B, dan serangan gabungan mereka untuk sementara dapat menyamai Master Gu tingkat 4. Meminta mereka untuk berada di bawah Sang Xin Chi dan menjadi bawahannya, ketiga bersaudara itu tidak mau. Jika orang lain mengatakan ini, ketiga bersaudara itu pasti sudah menyerang, menghajar orang itu hingga babak belur. Namun, Fang Yuan yang mengatakannya, menyebabkan ketiganya berada dalam posisi yang sulit. Fang Yuan telah mengalahkan Zhu Kai Bei dalam sebuah pertempuran. Mereka telah menyaksikannya secara langsung, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat mengalahkan Fang Yuan. Fang Zeng ada di sini dengan niat jahat. Dia jelas mencoba untuk menundukkan kita dengan paksa. Sial sekali jadi incaran Fang Zeng. Kita bertiga tidak bisa mengalahkannya, dan dia bahkan punya Bai Ningbing di sampingnya. Apalagi, token duri ungu itu. Ketiga bersaudara itu saling memandang, saling memahami emosi masing-masing. Mereka bertiga awalnya tidak mau, tetapi keadaan memaksa mereka hanya bisa memilih untuk menyerah. Namun Fang Yuan tiba-tiba berkata, aku tidak ingin memaksamu, datanglah jika kau mau, jika tidak, aku tidak akan memaksamu. Ketiga bersaudara itu saling melirik, tidak yakin apakah Fang Yuan mengatakan yang sebenarnya, atau hanya berusaha bersikap anggun. Namun Xiong Feng yang paling muda, adalah yang paling berani, saat dia berkata dengan hati-hati, Tuan Fang Zeng, sejujurnya, kita terbiasa dengan kebebasan, kami tidak ingin terlibat dalam persaingan tuan muda klan Sang. Jadi, dua orang lainnya tersenyum lemah lembut, seraya membungkuk ke arah Fang Yuan dan Bai Ningbing dengan nada meminta maaf. Oh, alis Fang Yuan terangkat, seraya cahaya dingin melesat keluar dari matanya, kalian bertiga benar-benar beraninya kalian menolak undanganku. Jantung ketiga bersaudara itu berdebar kencang. Xiong Tu dengan cepat menangkupkan tinjunya, menjelaskan dengan tergesa-gesa, bukan begitu. Tuan Fang Zeng, mohon jangan salah paham, merupakan kehormatan bagi kami untuk menerima undangan Anda. Saudaraku terlalu gugup, ia tidak tahu apa yang ia katakan. Sebenarnya yang ingin ia katakan adalah, kami akan senang berada di bawah naungan Lady Sang Xin Chi. Ya, itulah yang kumaksud. Xiong Feng melanjutkan, hehe, kalau begitu, aku yakin. Kalian bertiga sangat bersemangat, Xin Chi, terimalah mereka. Fang Yuan berbalik, berkata kepada Sang Xin Chi. Di sampingnya, Bai Ningbing mengerutkan kening. Memaksa mereka untuk bergabung seperti ini, dia tidak akan mendapatkan kesetiaan mereka, bawahan yang begitu jauh, apa gunanya? Sang Xin Chi memiliki kekhawatiran yang sama, tetapi dia tetap memilih untuk mempercayai Fang Yuan. Dia melangkah maju, berkata kepada ketiga bersaudara itu, mulai sekarang, silakan bekerja keras. Ya, tiga bersaudara dari klan Xiong memberi hormat kepada Nona Xin Chi. Ketiganya menangkupkan tangan mereka dan membungkuk, menjawab dengan lesu. Hahaha, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa. Ketiga bersaudara itu berpikir, Fang Zeng ini terlalu hina, menjalani kehidupan seorang pelacur tetapi masih mengharapkan sebuah monumen yang memuji kesucian satu. Berbicara dengan cara yang benar tetapi bertindak seperti penjahat hina. Itu benar, aku lupa sesuatu, lihat baik-baik. Fang Yuan berhenti tertawa, dan mengeluarkan setengah token, melemparkannya ke Xiong Tu. Xiong Tu menangkapnya tanpa sadar. Apa ini? Dua bersaudara lainnya melirik dengan rasa ingin tahu. Tetapi segera, ketiga bersaudara itu tercengang. Ini
Ini, Xiong Tu yang tenang dan stabil berteriak. Xiong Huo meraih token itu, memeriksanya dengan saksama. Xiong Feng juga mengerti apa yang terjadi, saat ia mendesak saudaranya Xiong Tu, "Saudaraku, cepat ambil token kita." Di bawah tatapan aneh Bai Ningbing dan Sang Xinqi, Xiong Tu mengeluarkan separuh token lainnya. Dua separuh token itu pas menjadi satu, dan api ilusi mulai menyala di token itu. Ini nyata. Ketiga saudara klan Xiong menatap dengan mata terbuka lebar. Xiong Tu memegang token itu dengan tangan gemetar. Apa yang terjadi? Bai Ningbing dan Sang Xinqi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketiga saudara klan Xiong, apakah kamu benar-benar berpikir aku datang ke sini tanpa alasan? Mengapa kamu ragu-ragu? Fang Yuan berbicara pada saat yang tepat. Kata-katanya menyadarkan mereka. Kakek pernah berkata, tidak peduli siapa pemilik token itu, bahkan jika itu musuh, kita harus membalas kebaikan dari masa lalu. Benar sekali, meskipun kakek terjebak, kita tidak bisa merusak reputasinya. Mulai sekarang, Nona Sang Xinqi adalah tuan baru kita. Tapi, hanya selama 20 tahun. 20 tahun sudah cukup untuk membayar utang. Ketiga bersaudara itu berdiskusi dengan cepat di antara mereka sendiri. Selanjutnya, mereka bertiga berlutut dengan satu kaki di depan Sang Xinqi, menangkupkan tangan mereka. Xiong Tu, Xiong Huo, Xiong Feng, ketiga bersaudara itu memberi salam kepada Nona Xinqi. Mereka berteriak keras, dengan nada yang berbeda dari sebelumnya, penuh dengan semangat dan kegembiraan. "Kakak Hei Tu, apa yang terjadi?" Sang Xinqi mengetahui bahwa mereka dengan tulus bergabung dengannya, dan merasa sangat penasaran. Fang Yuan mencibir, ceritanya panjang. Kita akan membicarakannya lain kali, sekarang, mari kita rekrut beberapa anggota lagi. Geng berenam itu tiba di pasar budak. Di dunia, ada perdagangan budak. Klan kelas 1 atau klan super yang kuat atau makmur akan terlibat dalam bisnis budak. Perdagangan budak klan Sang ditangani oleh kepala 5 tetua klan, Sang Bulli secara pribadi. Perdagangan budak terlalu menguntungkan, para petinggi tidak yakin membiarkan tetua eksternal menanganinya. Dalam sejarah, hanya anggota klan Sang yang bertanggung jawab atas hal itu. Fang Yuan telah merencanakan sejak awal, dan menyelidiki dengan jelas. Dia berjalan di depan, memimpin jalan, dengan cepat tiba di sebuah kandang. Di dalam kandang, ada banyak orang. Nona Xinqi, Tuan Fang Zheng, Tuan Bai Ningbing, apakah Anda di sini untuk membeli budak? Jika demikian, saya tidak menyarankan Anda untuk membeli orang-orang di dalam kandang ini. Seorang guru yang bertanggung jawab menangani bisnis dengan cepat datang. "Oh, ada apa?" tanya Sang Xinqi. Nona Xinqi tidak tahu, orang-orang ini berasal dari klan Wei. Klan Wei pernah mengalami pemberontakan politik beberapa waktu lalu, dan pemimpin klan Wei digulingkan oleh adik laki-lakinya. Orang-orang di dalam kurungan ini berasal dari faksi pemimpin klan sebelumnya. Mereka sekarang sedang dijual oleh pemimpin klan Wei saat ini. Jawab Master Gu. Xinqi segera mengerti mengapa dia menyarankan mereka untuk tidak membeli budak-budak ini. Klan Wei adalah klan kelas 1. Meskipun lebih kecil dari klan Sang, klan ini tetap merupakan klan yang terkenal di perbatasan selatan. Pergolakan politik klan Wei dikatakan didukung oleh Sang Yanfei. Pemimpin klan Wei saat ini bahkan mengirim anggota klan ke klan Sang sebagai sandera. Banyak tetua klan Wei juga secara diam-diam mentransfer aset mereka ke klan Sang. Klan Wei dapat dikatakan sudah menjadi boneka klan Sang. Bagi Sang Xinqi yang bersaing untuk menjadi tuan muda klan Sang, orang-orang ini adalah masalah. Namun Fang Yuan segera berkata, kita akan membeli orang-orang ini. Bab 330, Wei The Xin. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ini, Tuan Fang Zheng, apakah Anda yakin akan membelinya? Gu Master yang bertanggung jawab ragu-ragu. Mengapa? Apakah Anda meragukan keputusan saya? Fang Yuan menatapnya dengan tatapan polos. Gu Master ini tertawa, dia adalah anggota klan Sang, dia tidak takut pada Fang Yuan seperti saudara-saudara klan Xiong. Saya tidak berani. Dia menangkupkan tinjunya, menoleh ke Sang Xinqi, jika saya tidak salah, Tuan Fang membeli budak-budak ini untuk bertindak sebagai bawahan bagi Nona Xinqi. Namun, mereka benar-benar berita buruk bagi mereka yang bersaing untuk posisi Tuan Muda. Nona Xinqi, Anda sangat cerdas, bagaimana menurut Anda? Mata Sang Xinqi terfokus pada Fang Yuan,
dia tersenyum dan menjawab, keputusan saudara Hei itu adalah keputusan saya. Lakukan saja apa yang dia katakan. Begitukah? Gu Master yang bertugas tertegun, sebelum tersenyum, karena Nona Xinchi berkata demikian, saya akan melakukannya sebagaimana mestinya. Sejujurnya, saya adalah pendukung Anda Nona Xinchi. Anda berbicara terlalu banyak. Fang Yuan menatap dingin Gu Master, menyela dengan dingin. Hehe, Gu Master tertawa, kalau begitu saya akan menyelesaikan prosedur untuk Anda, tetapi ada terlalu banyak orang, akan ada banyak prosedur yang harus dijalani, Anda harus menunggu sehari. Sehari kemudian, bam, Fang Yuan mengangkat kakinya dan menendang. Gu Master itu tidak menyangka Fang Yuan akan menyerang, dan lengah serta terkena hantaman di perut. Terbang sejauh 30 langkah, ia menabrak seorang pengamat dan mendarat di tanah, jatuh pingsan setelah muntah darah. Siapa yang berani bertarung di kota klan Sang? Apakah Anda lelah hidup? Cepat serahkan diri Anda. Keributan seperti itu segera menarik perhatian. Pasar budak dijaga ketat sejak awal. Dengan cepat, 3 kelompok Gu Master datang dan mengepung mereka. Itu saya. Fang Yuan tidak takut, berdiri. Itu Fang Zheng. Kelompok yang marah itu melihat Fang Yuan dan langsung kehilangan semangat. Fang Yuan memiliki kekuatan tempur peringkat 4, mereka hanya peringkat 2 dan pemimpin mereka yang memiliki kultivasi tertinggi adalah tahap awal peringkat 3. Mereka bahkan tidak bisa menjadi lauk bagi Fang Yuan. Fang Yuan berdiri di tempat dan mengeluarkan token duri ungunya. Para Master Gu Klan Sang melihat token itu dan aura mereka berkurang sekali lagi. Wajah pemimpin yang garang dan menakutkan itu dengan cepat berubah, saat dia tersenyum dan dengan sopan berkata kepada Fang Yuan, Tuan Fang Zheng, kita semua tahu Anda adalah tamu terhormat Klan Sang. Tetapi bahkan seorang tamu tidak dapat menggunakan kekerasan di Klan Sang, Anda bahkan melukai anggota klan kami, menurut aturan. Menurut aturan, aku akan didenda 49 batu purba. Fang Yuan segera berkata, pemimpin itu terkejut, tidak menyangka Fang Yuan begitu paham dengan aturan klan Sang. Fang Yuan melemparkan sekantong batu purba, sambil melambaikan tangannya, ada 50 batu purba di dalamnya, simpan kembaliannya. Pemimpin itu menerima batu purba itu, merasa seperti pengemis. Dia memasang ekspresi terkejut dan linglung saat pergi bersama yang lain. Jika Fang Yuan tidak memiliki kekuatan, bahkan dengan token duri ungu, dia tidak akan bisa keluar dengan mudah. Namun sekarang dia kuat, bahkan di kota klan Sang, jika dia memukuli anggota klan Sang, selama itu bukan orang penting, tidak akan ada konsekuensinya. Master Gu yang bertanggung jawab dipukuli hingga pingsan oleh Fang Yuan, pasar budak dengan cepat mengirim Master Gu lain untuk membantu mereka. Kami akan membeli semua orang di dalam kandang ini. Fang Yuan menunjuk ke kandang itu dan berkata, di dalam kandang, orang-orang melihat ke arah Fang Yuan, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi bingung atau mati rasa, tetapi beberapa menatapnya dengan marah. Sikap santai Fang Yuan dalam membeli membuat mereka merasa sangat terhina. Ya. Gu Master yang baru menyeka keringatnya saat dia melayani Fang Yuan dengan sopan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, semua prosedur selesai. Ini adalah Gu Kalajengking racun tingkat 3, tolong jaga baik-baik Tuan Fang Zheng. Terakhir, Gu Master menyerahkan seekor cacing Gu kepada Fang Yuan. Gu Kalajengking racun ini memiliki tubuh putih, seperti porselen tanpa cacat, dan berukuran 2 jari. Ini adalah Gu tingkat 3, dengan hanya satu kemampuan, buang air. Besar, kotoran kalajengking yang dihasilkannya berwarna hitam seperti kacang, itu adalah Gu tingkat 2. Pepatah mengatakan, kotoran kalajengking hanya ada satu di dunia. Gu kotoran kalajengking ini, masing-masing memiliki racun yang unik. Setelah digunakan pada seseorang, mereka membutuhkan Gu Kalajengking racun yang sesuai untuk mendetoksifikasi mereka setiap 7 hari sekali. Ini adalah metode yang paling umum untuk mengendalikan budak. Meskipun ada juga Gu perbudakan, dengan efek yang lebih baik, tetapi itu adalah peringkat 5. Itu mahal dan langka, itu tidak dapat digunakan secara umum. Gu Kalajengking racun, meskipun Sang Xinchi tidak dapat mengaktifkannya, dan tidak dapat membuatnya buang air besar, dia dapat membuatnya menyengat seseorang tanpa menggunakan esensi purba apapun. Fang Yuan berencana untuk terlebih dahulu memurnikan Gu Kalajengking racun ini sebelum memberikannya kepada Sang Xinchi dan membiarkannya memurnikannya, terlalu sulit untuk membiarkannya melakukannya sendiri. Apa yang kamu katakan? Seseorang membeli budak-budak klan Wei itu. Apa yang aku perintahkan padamu,
aku menyuruhmu untuk memperhatikan mereka. Tunggu beberapa hari sampai aku menyelesaikannya dengan Sang Kyuniu, dan belilah mereka setelah situasinya tenang. Di ruang belajar, Sang Pulau memiliki ekspresi jelek saat dia memarahi Gu Master yang bertanggung jawab. Gu Master yang bertanggung jawab sedang berbaring di tempat tidur dengan ekspresi pucat. Setelah ditendang oleh Fang Yuan, dia baru saja terbangun ketika Sang Pulau datang untuk menanyainya. Tuan Muda Pulau, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Saya ingin menebar perselisihan di antara mereka, tetapi Sang Xinci mendengarkan Fang Zheng seperti seekor domba. Saya mencoba mengulur waktu tetapi sebelum saya menyelesaikan kata-kata saya, Fang Yuan mengirim saya terbang dan membuat saya pingsan. Gu Master yang bertanggung jawab menjelaskan dengan lesu saat dia berbaring di tempat tidur. Orang-orang klan Wei ini dulunya adalah tokoh berwibawa, yang mengendalikan operasi klan Wei. Mereka memiliki kultivasi dan pengalaman yang tinggi dalam manajemen. Jika saya bisa mendapatkan mereka, saya dapat membuat setengah klan Wei sendiri. Di antara mereka, ibu negara klan Wei, Wei Desin, paling terampil dalam membina para penjaga. Pasukan penjaga pemimpin klan Wei pernah terkenal, berhasil menghalangi banyak upaya pembunuhan, bahkan menghalangi serangan 5 Gu Master peringkat 3 sekaligus. Jika bukan karena krisis internal itu, bagaimana mereka bisa hancur begitu saja? Sang Pulau menghela napas panjang. Saya bertanya sekarang, apakah situasinya dapat diselamatkan? Dia menatap tajam ke arah Master Gu yang bertugas. Master Gu menggelengkan kepalanya, menjelaskan dengan nada menangis, mereka semua sudah dibawa pergi, seluruh prosedurnya sudah benar dan tidak ada masalah sama sekali. Tuan Muda, saya telah mengecewakan Anda. Sudahlah, istirahatlah yang cukup. Sang Pulau mendengar ini dan kehilangan minatnya sama sekali, memberikan kata penghiburan sebelum memenggal kepalanya. Pagi hari berikutnya, di alun-alun perumahan Taman Nankiyu, lebih dari 30 anggota klan Wei berdiri. Fang Yuan dan Sang Xinci berkumpul. Sebelumnya, Fang Yuan telah membantu Sang Xinci untuk memurnikan Gu Kalajengking racun. Gu tingkat 3 masih terlalu kuat untuknya, oleh karena itu, Fang Yuan memilih beberapa cacing Gu lainnya untuk membantunya mengendalikan Gu Kalajengking racun. Mulai hari ini dan seterusnya, Sang Xinci adalah master barumu, mengapa kamu tidak menyapanya? Fang Yuan menyerahkan Gu Kalajengking racun kepadanya di depan mereka. Anggota klan Wei perlahan berlutut di lantai, memberi hormat kepada Sang Xinci. Suara mereka lesu, dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan mati rasa, mereka semua berperilaku seperti boneka. Mereka diusir dari klan, semua tokoh berwibawa yang menjalani kehidupan yang baik telah menjadi budak. Perilaku mereka yang putus asa dan tidak bersemangat benar-benar alami. Melihat orang-orang ini, bagaimana mungkin seseorang merasa yakin menggunakan mereka? Sang Xinci merasa kasihan pada mereka, tetapi juga khawatir pada dirinya sendiri. Wei Desin, keluarlah. Aku ingin berbicara secara pribadi denganmu. Fang Yuan mengulurkan lengannya, menunjuk ke salah satu wanita. Mereka tiba-tiba menjadi bersemangat, karena banyak dari ekspresi bingung mereka menjadi garang dan kuat. Apa yang kamu inginkan? Banyak orang menggerakkan tubuh mereka, melindungi Wei Desin. Aku peringatkan kalian, jangan sentuh dia. Salah satu dari mereka mengarahkan jarinya ke Fang Yuan, menunjukkan kewaspadaan yang tinggi. Pukul, ekspresi Fang Yuan berubah gelap, saat dia melangkah maju beberapa kali dan menamparkan. Orang yang menunjuknya terlempar oleh kekuatan yang luar biasa. Mulutnya penuh darah saat giginya yang patah jatuh ke tanah. Sepertinya kalian belum sepenuhnya memahami kenyataan. Meskipun aku menghabiskan banyak uang untuk membeli kalian semua, aku tidak keberatan membunuh beberapa dari kalian hanya untuk bersenang-senang. Jadi bagaimana jika aku ingin melakukan apapun pada istri pemimpin klan kalian, apa yang dapat kalian lakukan untuk menghentikanku? Fang Yuan memiliki ekspresi yang kejam dan suaranya sedingin es. Kalian, geng klan Wei marah, beberapa anak muda mengepalkan tangan mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara lagi. Kalian semua mundur. Wei Desin menyuruh mereka menyingkir saat dia berjalan keluar. Meskipun wajahnya kotor, itu tidak dapat menyembunyikan penampilannya yang cantik seperti buah persik. Dia membungkuk kepada Fang Yuan, apa yang dibutuhkan Tuan Fang Zheng dari pelayan rendahan ini. Fang Yuan mendengus dingin, menggunakan tatapan tajam untuk memeriksa tubuhnya. Nona Wei, Anda terlalu banyak bicara. Ikuti saja saya dan patuhi apa yang saya katakan. Setelah berkata demikian, dia berbalik.
Sebagai daging di talenan, Wei Desin juga tidak berdaya, dia menggertakkan giginya dan mengikuti Fang Yuan ke paviliun danau. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan riak-riak di permukaan danau. Ikan mas berenang di danau, dan daun teratai memenuhi permukaan air, dengan kuncup bunga merah dan putih di dalam daun. Pemandangan yang begitu indah membuat Wei Desin sedikit rileks. Namun kalimat Fang Yuan berikutnya membuatnya gugup. Dia berkata, "Nona Wei, saya sangat tertarik pada Anda." Wei Desin dengan cepat berlutut di tanah, "Pelayan ini rendahan, merupakan kehormatan besar bagi saya bahwa penampilan saya telah menarik perhatian Tuan Fang Zeng. Namun saya tidak berani menawarkan tubuh saya yang kotor kepada tubuh agung dan maskulin Tuan." Hahaha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, "Wei Desin, jangan salah paham. Aku sangat tertarik dengan bakatmu, tubuh dan penampilanmu hanyalah sepasang kerangka di mataku. Selanjutnya, aku ingin kau membesarkan sekelompok pengawal wanita yang setia untuk Sang Xinci. Pada saat yang sama, kau harus memotivasi anggota klan Wei-mu dengan benar, memberi tahu mereka untuk bekerja keras dan bersikap positif." Mendengar Fang Yuan berkata demikian, Wei Desin menghela napas lega, saat dia berjanji, "Ya, hamba ini akan mengikuti perintah Tuan." Hehehe, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak lagi, berkata dengan makna yang dalam, "Nona Wei, aku tahu kau sedang hamil, dan aku tahu niatmu. Kau ingin mempertahankan satu-satunya garis keturunan suamimu, dan di saat yang sama menghubungi adikmu Wei Senjing untuk membalas dendam untukmu, benar kan?" Saat dia berkata demikian, wajah Wei Desin memucat saat tubuh halusnya bergetar.